Oke, selamat malam teman-teman semua, atau mungkin selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore nanti buat teman-teman yang menonton ya. Kita coba ingin diskusi kembali nih, ada saya sebelumnya perkenalkan, saya Sukhoirul, dan nanti di sesi diskusi kali ini ada rekan-rekan saya juga, ada Mas Renaldi, Mas Dava, Mas Excel, Mas Krisna, Pak Heri, Mas Huda, dan Mas Ramdana. Nah, untuk sesi diskusi kali ini, materinya kita coba ingin sedikit membahas nih buat para calon-calon engineer, bagaimana sih kondisi operasional IPAL jika terjadi kondisi darurat, ya, contoh-contohnya seperti apa, dan bagaimana solusinya. Mungkin kita bisa langsung aja mulai dengan kasus ataupun contoh yang pertama nih. Yang pertama, kita bisa kasih contoh adalah kasus putusnya suplai listrik dari PLN. Nah, ini untuk yang pertama akan dibantu rekan saya. Ya, makasih Mas Sukoy. Oke, yang pertama ini kondisi putusnya supply listrik. Yang pertama itu tujuannya kondisi ini adalah pengoperasian kembali IPAL atau IPA yang membutuhkan daya listrik. Dan yang harus dibutuhkan perlengkapannya itu pertama ada genset, terus kedua bahan bakar untuk genset dan oli mesinnya, terus kabel dan konektor untuk penyambungan genset ke listrik IPAL, alat pemadam kebakaran, dan yang paling penting APD, alat pelindung diri. Nah, setelah perlengkapan dan alat lengkap, segera dimulai perencanaan SOP. Perencanaan SOP ini terdiri dari 5 rangkap. Yang pertama ialah persiapan. Apa sih yang dimaksud persiapan? Persiapan itu ini untuk memastikan lokasi dengan area ventilasi yang baik dan jauh dari bahan yang mudah terbakar. Lalu pastikan alat atau gensetnya itu mendukung tersedia dengan kondisi yang baik. Terus yang kedua itu starting genset atau menyalakan gensetnya. Nah, proses starting genset ini dilakukan untuk memastikan genset bekerja dengan baik dan pas dan terhubung ke beban listrik yang akan dialirkan. Tujuannya untuk memanaskan genset sehingga tidak terjadi kegagalan genset saat disambungkan beban. Proses yang ketiga yaitu menghubungkan beban listrik. Setelah genset berjalan dengan baik, pastikan beban listrik yang akan disambungkan mencukupi dan tidak melebihi kapasitas dari beban genset, sehingga tidak terjadi kelebihan beban yang membuat mesin berhenti bekerja. Proses yang keempat itu pemeliharaan dan pengawasan selama operasi. Setelah beban listrik tersambung dari genset ke IPAL, pastikan kembali keadaan mesin berjalan dengan baik seperti oli mesin yang bekerja, indikator beban yang tidak berlebihan dan alat pendukung seperti kabel dan konektornya tidak panas. Lakukan secara berkala pemeliharaan atau pengawasan ini. Maksimal 1 jam per monitoring. Dan proses terakhir itu shutdown genset atau mematikan genset. Nah, setelah keadaan normal dan listrik PLN berfungsi kembali, pastikan beban dilepaskan dahulu atau dipindahkan terlebih dahulu sehingga mesin untuk IPAL atau IPA tidak mengalami kerusakan dan mesin genset pun tidak mengalami kerusakan. Ya, untuk SOP selanjutnya itu Jadi ini tentang kalau sedia listrik, kalau mati harus ada genset gitu ya Mas. Excel ya ya. untuk backupnya Oke. ya karena kan penting IPAL itu harus bekerja 24 jam. Oke, jadi selanjutnya apa sih kondisi yang mungkin darurat kalau kita ngomongin pengolahan pipa atau IPAL? Kasus yang kedua, ini ada kerusakan atau kebocoran jalur pipa distribusi jaringan, khususnya air minum. Karena kan harusnya selalu ready gitu. Mungkin teman saya Mas Kevin bisa dibantu paparkan
Baik, terima kasih Mas Sukoy. Di sini saya akan menjelaskan terkait SOP kondisi darurat nih atau emergensi ya. Ketika terjadinya kerusakan atau kebocoran jalur pipa distribusi jaringan air minum. Nah, kita tahu dimulai dari air baku atau air hujan. Nah, kemudian dari air hujan itu prosesnya menuju ke koagulasi. Nah, koagulasi ini kita tahu bahwa dia itu merupakan proses pencampuran bahan kimia atau pengendapan ke dalam air baku dengan kecepatan dibantu dengan perputaran yang cukup tinggi ya dalam waktu yang singkat. Nah, kemudian dari proses koagulasi ini lanjut ke proses flokulasi, di mana proses flokulasi ini merupakan proses aglomerasi atau penggumpalan partikel-partikel yang terdestabilisasi menjadi flok. Nah, kemudian dari proses flokulasi ini melalui proses berikutnya yaitu sedimentasi atau pengendapan. Ya, di sini partikel-partikel yang berat jenisnya lebih besar akan mengendap ke bawah dan eh, berat jenis yang lebih rendah akan naik ke atas. Lalu kemudian melalui proses filtrasi yang mana ini akan difilter ya menjadi kemudian masuk ke reservoir. Lalu setelah di reservoir ditampung semua setelah melalui proses koagulasi, flokulasi, sedimentasi, dan filtrasi, ini artinya di reservoir ini sudah siap didistribusi ke masyarakat karena sudah melalui proses beberapa tahapan ya. Kemudian dari distribusi air bersih ini melalui pipa kemudian dialirkan ke eh, warga sekitar dan beberapa kayak pabrik, rumah sakit dan lain sebagainya. Sehingga seharusnya air minum atau bersih dapat didistribusikan setiap saat kepada pelanggan. Nah, kemudian bagaimana jika terjadi kebocoran di jaringan pipa distribusi? Jika terjadinya oh, Jika terjadinya kerusakan atau kebocoran pipa jalur distribusi tadi, nah kita ini pastinya mendapatkan kondisi atau laporan yaitu terkait kerusakan atau kebocoran. Nah, pertama yang harus kita lakukan, segera lakukan isolasi jalur di area tersebut dengan menutup valve. Ya, jadi kita mitigasi terlebih dahulu, kita identifikasi mana kira-kira valve yang terjadi kebocoran. Nanti kita segera tutup gitu. Kedua, koordinasikan dengan pihak-pihak terkait agar dapat segera dilakukan perbaikan. Ketiga, tentunya segera lakukan perbaikan karena jika tidak segera dilakukan perbaikan nantinya akan berdampak lebih parah lagi, terutama ke dampak ke lingkungan sekitar masyarakat sekitar. Yang terakhir itu untuk memenuhi kebutuhan air area terdampak dapat menggunakan distribusi manual, yaitu dapat menggunakan mobil tangki secara berkala hingga kondisi kembali normal. Jadi Sekian sebenarnya Mas Sukoy mungkin paparan sedikit dari saya. harusnya sistem distribusi itu ada zonasi-zonasi ya Mas Kevin ya, supaya kalau ada yang satu rusak bisa diisolasi. Nah kalau udah kepepet bisa pakai Yes, tangki gitu ya Mas Kevin ya. betul Mas Sukoy. Sebagai langkah untuk menunggu perbaikan, kita bisa pakai mobil tangki terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Lalu apalagi nih kira-kira yang kondisi darurat tentang pipa maupun ipal. Nah, ngomongin bahan baku atau air baku nih, ada Mas Ramdana, teman Ya, saya, Mas satu Sukoy, lagi. makasih. Ya. Berikutnya saya akan menjelaskan SOP kondisi darurat kurangnya pasokan air baku pada IPA. Apa suara saya terdengar? Cukup jelas, Mas. Ya. Kekeruhan air yang terlalu tinggi menyebabkan terganggunya proses pengolahan pada masing-masing instalasi pengolahan air minum. Hal ini dikarenakan beban pengolahan yang melebihi kapasitas yang menyebabkan air baku tidak dapat diolah dan menghentikan proses pengolahan. Sehingga kegagalan yang terjadi adalah risiko terganggunya suplai air produksi ke pelanggan. Perbaikan dan mitigasi yang dapat dilaksanakan untuk mencegah kegagalan pada proses produksi adalah yang pertama bisa melakukan sampling pengerjaan kualitas air baku untuk parameter kekeruhan dan pH serta dilakukan pemantauan pada alat pantau kekeruhan atau turbidimeter dan pH.
Yang kedua, menggunakan sistem SCD atau Streaming Current Detector untuk menginjeksikan koagulan. Yang ketiga, melakukan jar test pada air baku, biasanya dilakukan di lab. Yang keempat adalah mengganti media filter. Yang ketiga, melakukan uji daya pengikat keluar atau DPC. Next, Mas. Terus selanjutnya, apabila kekurangan pasokan air baku dikarenakan suplai air yang terbatas seperti berkurangnya volume air di sumber air baku seperti waduk atau sungai, maka yang dapat dilakukan adalah mencari sumber air baku lain atau alternatif seperti yang pertama ada pemanenan air hujan atau PH. Di daerah perkotaan, air hujan bisa dikumpulkan dari berbagai sumber seperti atap rumah dan perkantoran, area beraspal maupun tidak beraspal seperti taman, lapangan bermain, dan tempat parkir. Kemudian, limpasan yang dikumpulkan dari air tanah dan air atap diarahkan ke ruang pengumpulan, di mana air tersebut mengalami pengolahan kimia yang diikuti dengan proses sedimentasi dan klorinasi. Yang kedua ada desalinasi air laut, yaitu merupakan proses membuat air asin menjadi air tawar dengan cara sederhana menghilangkan garam dari badan air. Desalinasi dapat dilakukan dengan dua jenis proses, yakni destilasi dan filtrasi. Yang ketiga ada menerapkan teknologi pakai air, atau juga dikenal sebagai reklamasi air, merupakan proses pengolahan air limbah dan mengembalikannya ke sirkulasi. Air diolah untuk menyaring zat padat dan membuang kontaminan tertentu yang dapat berupa zat organik atau anorganik. Pengolahan yang diperlukan bergantung pada jenis kontaminan dalam air dan spesifikasi produk yang murni yang diinginkan. Daur ulang air menghemat sumber daya melalui penggunaan ulang dan sangat berguna di daerah-daerah yang airnya terbatas. Daur ulang air dapat berfungsi sebagai sumber air yang dapat diandalkan, mengurangi penggunaan energi dahulu, dan membantu organisasi memenuhi tujuan lingkungan mereka. Kira-kira itu, Mas, hal yang dapat dilakukan jika kurangnya pasokan air baku pada IPA. Oke, makasih Mas Ramdana. Tapi kalau saya boleh nambahin nih, kalau misalkan kayak di Jakarta, Ya. sebenarnya kalau di Jakarta itu kan pengolahan air minumnya ada zona timur, zona tengah, barat gitu ya. Kalau misalkan di timur kurang bahan baku, mungkin sebenarnya bisa juga sih minta bantuan distribusinya dari Oh zona iya, bisa barat gitu dialihkan ya, ataupun zona dibagi. tengah gitu ya. Oke, terima kasih Mas Ya, betul. Ramdana. Oke, lalu kondisi darurat selanjutnya nih apa kira-kira kita bisa lihat. Nah, kalau tadi ngomongin pipa, kemungkinan kekurangan bahan baku atau air inlet. Nah, sekarang kalau di IPAL gitu, kalau ngomongin IPAL, kita bisa kelebihan debit malahan yang jadi permasalahan. Yang mana ini kita kasih contoh, ada desain kapasitas IPAL-nya 150 meter kubik per hari dengan inletnya normalnya ini di 120 meter kubik per hari gitu ya, teman-teman. Namun kalau tiba-tiba ada kenaikan nih, kapasitasnya tetap 150, tapi debit inletnya jadi 160, nah ini kan kondisinya abnormal. Apa sih yang bisa kita lakukan kira-kira gitu ya? Kita perlu menyusun nih SOP-nya. Yang pertama, pilihan alternatifnya adalah jika terjadi kondisi kelebihan debit inlet pada IPAL kita bisa melakukan transfer manual gitu ya. Jadi kita serah terimakan limbah kita ke pihak pengolah yang berizin ataupun pihak lain, ya diangkut menggunakan mobil tangki. Atau mungkin ada alternatif kedua yang bisa kita pilih gitu ya. Kalau kita perusahaan ataupun industri yang berada di kawasan, ya pastinya kita bisa minta tolong nih, kita lakukan bypass ke IPAL kawasan untuk air limbah kelebihan kapasitas kita gitu ya. Jadi kalau hitung-hitungannya air limbah kita 160 tapi kapasitas kita hanya 150, ya mau nggak mau 10 meter kubik itu kita limpahkan ke IPAL kawasan secara langsung. Itu kalau kita ada di kawasan.
Tapi kalau kita punya area yang cukup luas nih di area kita sendiri, sebenarnya ini biasanya di industri-industri ataupun pabrik-pabrik yang sifatnya individual gitu ya, mungkin di pabrik-pabrik perkebunan kelapa sawit gitu, ataupun industri karet. Ini punya lahan yang cukup luas, bisa ada namanya emergency pond. Jadi ketika membuat IPAL tidak hanya membuat unit pengolahan air limbahnya, tetapi bisa mengganti atau menambahkan unit pengolahan di emergency pond-nya. Jadi nanti lebihan dari air limbah yang tidak sesuai kapasitas ini ditampung terlebih dahulu di emergency pond. Dan dikembalikan laginya kapan? Kalau kondisi debit ipalnya atau inletnya ini sudah normal kembali, gitu ya. Jadi bisa dikembalikan. Nah, untuk selanjutnya kalau ngomongin IPAL ada kondisi darurat, yaitu kebocoran unit bak. Mungkin Mas Dava bisa bantu saya untuk menjelaskan. Mas Dava dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Sukoy. Mungkin di sini saya akan menjelaskan beberapa SOP kondisi darurat kebocoran unit blok instalasi atau proses pada IPA atau IPA. Seperti yang sudah dijelaskan tadi sama Mas Sukoy tadi, ada beberapa SOP yang mungkin bisa kita lakukan kalau kita mengatasi kebocoran unit blok instalasi. Next. Yang pertama mungkin jika terjadi kebocoran pada bagian satu yang terlihat pada gambar sebelum proses ya, maka dapat dilakukan bypass ke unit pengolahan. Seperti yang dijelaskan tadi, mungkin kita bisa bypass ke unit pengolahan lain nantinya. Untuk yang kedua, pada bagian 2 itu dalam mengantisipasi adanya kondisi darurat. Pada bagian 2 lebih tepatnya itu mungkin pada unit pengolahan, maka dalam perancangan desain masing-masing unit proses ini dapat dibuat terbagi-bagi sehingga ketika terjadi kebocoran dapat dioperasikan di satu sisi tanpa mengalami kegagalan keseluruhan proses. Dan ini juga dapat dilakukan perbaikan kerusakan segera. Dan untuk yang ketiga, untuk memastikan kualitas hasil olahan ini tetap baik, maka harus selalu lakukan pemeriksaan berkala tambahan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari SOP kondisi darurat. Oke. Jadi kalau ada kebocoran sebenarnya bisa didesain dari awal gitu ya untuk mitigasinya, supaya pas operasional kalau ada darurat nggak semua terdampak gitu ya Mas Dava ya. Ya, betul Mas. Ya. Nah, sekarang kita ngomongin kondisi darurat selanjutnya. Kondisi darurat selanjutnya ini ada tentang, kita ngomongin supply nih, biasanya untuk kolam-kolam aerobik ada supply udara. Mas Uda, rekan saya. Ya, terima kasih Mas atas waktunya. Untuk kondisi darurat kerusakan pompa suplai udara pada IPA atau IPAL, yang pertama kita harus memeriksa sumber kerusakannya. Karena biasanya kerusakan bisa berupa pada blower, atau pada jalurnya, atau pada diffusernya, pada bak, atau pada ini tangki. Jadi yang perlu kita lakukan adalah pertama memeriksa sumber kerusakannya. Dan jika yang rusak pertama adalah blower, maka segera gunakan blower spare. Karena blower termasuk spare part yang lumayan lama jika harus diperbaiki. Misalnya di blower kan ada pulinya, atau bearingnya macet, atau olinya kurang. Jadi terlalu jika ingin diperbaiki membutuhkan waktu yang lama, jadi memerlukan spare. Jadi ketika blower itu mati atau rusak, nanti yang spare akan dinyalakan. Dan jika kerusakan terdapat pada jalur anginnya, biasanya kan kalau pipa jalur angin biasanya menggunakan logam dan sedikit sebagian menggunakan plastik.
Nah, jika itu menggunakan logam, maka pasti terutama harus kita las, harus kita ganti pipanya. Maka dari itu nanti spare apa yang rusak tadi dimatikan, nanti lalu kita las, kita potong pompanya, kita ganti yang baru. Jalurnya kita ganti yang baru. Lalu jika itu yang rusak adalah seperti bagian diffuser yang berada dalam bak atau dalam tangki aerob, kan itu kan tangki aerob kalau nggak salah nggak boleh mati lebih dari 2 jam ya. Jadi kita paling nggak kita harus tunggu waktu off-nya olahan itu atau pengolahannya itu off. Jadi baru kita bisa bongkar dan kita ganti diffuser yang baru. Tapi pada intinya kita harus punya spare untuk agar proses suplai angin bisa berjalan lancar. Dan jangan lupa setelah ditemukan kerusakan dan kita backup, kita jalankan spare-nya, kita lakukan pengecekan DO atau ini demand oksigen pada air limbah dalam bak atau aerob. Sekian, terima kasih Mas. Oke, terima kasih Mas. Udah, ini contohnya kalau dia pakai blower gitu ya Mas. Tapi mungkin kalau saya bisa tambahin, kalau aerob, kalau misalkan rusak nih blowernya, ya bisa juga disediain mesin surface aerator mungkin ya Mas ya. Jadi yang ada di permukaan gitu. Jadi bisa standby aja kalau blowernya aman, di surface aeratornya nggak perlu dinyalain. Ya betul Mas. Sebenarnya dampaknya apa sih kalau suplai udara ini kurang? Nah, nanti ada hubungannya nih sama kondisi darurat berikutnya. Tapi sebelumnya saya ingin panggil rekan saya dulu, ada Pak Heri. Pak Heri sudah hadir, Pak Heri? Ya, sudah hadir Mas Wai. Oke. Ini Pak Heri, kalau biasanya kan kalau air limbah kita kurang oksigen gitu ya, di khususnya bak aerobik, Ya, biasanya bisa bikin mikroorganisme mati. Pak Heri bisa bantu ya. jelasin kalau mikroorganisme kita mati ataupun ada kendala gimana tuh, Pak Heri? Ya, terima kasih Mas Wai. Jadi memang kerusakan blower atau kekurangan suplai oksigen itu bisa mengakibatkan kematian bakteri. Ini kematian bakteri dalam jumlah yang besar ini dapat mengakibatkan terganggunya proses pengolahan di wastewater treatment plant atau di sistem IPAL. Ini terjadi karena suplai oksigen berkurang atau tidak berfungsi, bisa juga karena di diffusernya terjadi kemampetan atau tertutup karena tertutup selat. Saat bakteri di WTP ini mengalami penurunan kuantitasnya, tentunya memiliki tingkat konsekuensi pada kerusakan levelnya mayor ya, yang berarti menimbulkan resiko kerugian yang luas. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi risiko bakteri yang mati, yaitu yang pertama kita akan melakukan inspeksi perawatan pada blower dan diffuser, yang tadi seperti dijelaskan Mas Huda. Kemudian memonitor proses pengolahan biologi pada biological treatment dan tangki aerasi. Ini bisa dilakukan dengan melakukan pembersihan pada skum ya, pada lumpur yang mengapung. Jadi kita melakukan pemeriksaan apakah ada bau yang muncul di bak aerasinya. Kemudian kita memonitor jumlah populasi lumpur, ya, memastikan bahwa slat volumenya itu tidak menurun dengan drastis. Ini bisa kita ukur dengan dengan menggunakan gelas ukur. Kita ambil sampelnya 1 liter, kemudian kita diamkan selama 30 menit. Kemudian kita lihat apakah volume lumpurnya 400 sampai 600. Kalau 400 sampai 600 berarti kondisi bakteri di sistem activated slat atau lumpur aktif itu dalam kondisi yang baik. Kalau kemudian terjadi kekurangan, tentunya kita harus melakukan penambahan bakteri, yaitu dengan melakukan seeding bakteri. Ya, berikut skematis lanjut Mas Sukoy. Skematis dari sistem IPAL activated slat, itu air limbah masuk ke dalam kolam ekualisasi. Nah, kemudian di kolam ekualisasi itu sudah ada enzim bakteri yang kemudian dialirkan ke aerasi. Di aerasi itu kemudian bakteri tumbuh, berkembang biak,
kemudian mengolah bahan-bahan polutan yang masuk ke dalam bak aerasi itu. Kemudian setelah terolah, air limbah akan masuk ke dalam sistem bak clarifier. Di clarifier itu terjadi proses pengendapan, dan lumpurnya akan tertampung di bawah, kemudian dilakukan juga proses keras ya, resirkulasi atau selat. Begitu selanjutnya, terus lumpur itu masuk lagi ke dalam sistem aerasi. Kemudian yang dari bak clarifier itu akan masuk ke proses pengolahan selanjutnya, kemudian bisa dibuang ke saluran atau ke badan air penerima. Mungkin itu yang bisa dijelaskan pada kondisi-kondisi di mana bakteri itu menjadi suatu yang penting ya, Mas Baik. Menjadi suatu yang penting ya, sehingga tidak boleh kondisi itu berkurang sehingga mengganggu proses pada sistem air limbah, pengolahan air limbah. Ya mungkin itu aja, Mas Baik. Oke, terima kasih Pak Heri. Jadi kalaupun ada kondisi-kondisi tertentu bisa ditambahkan nutrien selama bakterinya masih ada gitu ya. Tapi kalau memang benar-benar kurang, kita bisa lagi sidik. Kalau bisa sistem resirkulasi cukup baik, tapi kalau enggak mungkin kita bisa beli gitu ya dari pihak lain ya Pak Heri gitu ya. Iya, iya betul. Oke. Itulah tadi tentang operasional IPA maupun IPAL kondisi daruratnya. Nah, sebelum kita tutup tentang operasional IPAL secara teknis, ada beberapa kondisi darurat yang mungkin terjadi, gitu ya. Nah, di sini ada rekan saya, Mas Krisna, nanti akan coba jelaskan kondisi-kondisi darurat apa lagi nih selain tadi terkait teknis yang bisa terjadi saat operasional unit IPA maupun IPAL. Mas Krisna bisa disampaikan, Mas. Baik, terima kasih Mas Ucoy. Ini tadi teman-teman terima kasih sudah menyampaikan beberapa kondisi-kondisi darurat yang ada di IPAL. Ini mungkin saya bisa menambahkan beberapa kondisi darurat lainnya. Yang pertama terkait bencana alam. Ini kita dalam menghadapi bencana alam dapat dilakukan tindakan sesuai dengan jenis bencana yang dialami. Jadi sebelumnya kita harus melakukan mitigasi apa aja bencana alam yang mungkin terjadi di area operasional IPAL kita. Kemudian kecelakaan kerja. Bencana darurat yang kedua ini adalah kecelakaan kerja. Pada proses kegiatan operasi sangat memungkinkan terjadi kecelakaan kerja. Untuk mengatasi adanya kecelakaan kerja maka dipersiapkan fasilitas P3K, kemudian layanan petugas atau fasilitas medis. Ketika terjadi kecelakaan kerja ringan dapat segera dilakukan P3K pada korban. Kemudian setelah mendapatkan tindakan atau pertolongan pertama oleh tenaga medis, si korban ini bisa kita larikan ke klinik atau ke rumah sakit terdekat yang mungkin memiliki fasilitas yang lebih lengkap. Kemudian kondisi yang ketiga, darurat huru hara. Ini memastikan kondisi huru hara tidak berdampak dan merusak fasilitas unit pengolahan. Segera pastikan akses ke unit pengolahan tertutup jika terdapat kondisi huru hara di sekitar lokasi. Nah, dari bencana-bencana yang sudah kita deteksi ini, tindakan kita setelah adanya kejadian ini kita harus melakukan investigasi. Jadi kita melakukan perbaikan, kita investigasi apa penyebab dari kondisi-kondisi darurat ini, apa yang kurang dari semua rangkaian yang sudah kita buat di SOP. Kemudian kita juga bisa melakukan pelatihan dan simulasi keadaan darurat. Kita harus bisa melakukan pelatihan rutin untuk semua karyawan terkait kondisi darurat. Jadi ketika ada kondisi darurat terjadi, semua karyawan sudah mengetahui apa yang harus dilakukan. Kemudian kita juga bisa melakukan simulasi darurat berkala supaya teman-teman atau pekerja yang ada di lapangan ini tidak lupa dan tidak panik pada saat adanya kondisi darurat yang sesungguhnya. Mungkin itu aja Mas Sucoy, tambahan untuk kondisi darurat di IPAL. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Krisna ya. Jadi sebenarnya selain darurat teknis banyak juga darurat-darurat yang lain gitu ya yang perlu diantisipasi dalam Betul. kita mengoperasikan IPA maupun IPAL. Oke, itu mungkin topiknya cukup singkat dari kita buat teman-teman semua supaya nanti yang menonton ini dapat sedikit ilmu ya buat
khususnya calon-calon engineer seperti kita ya, teman-teman. Ada rekan-rekan saya tadi ada 8 orang di tim ini. Mungkin sebelum kita tutup bisa saling lambaikan tangannya ke kamera buat teman-teman semua. Terima kasih di sesi diskusi kita kali ini. Semoga dapat bertemu dalam kondisi sehat walafiat dan selalu ceria, tidak pernah dalam kondisi darurat ya, walaupun kita bahas kali ini adalah kondisi darurat. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat buat teman-teman semua atau rekan yang menonton. Selamat malam maupun selamat pagi, siang, dan sore. Saya tutup. Terima Sampai jumpa kasih. di sesi kita selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Nah,